belakang bengis nih. Sadis nih kok belakangnya Ya, kok. sadis. Nyontol nih kok. Waduh, debu-debu intan nih kok semua. Budu. Rencananya kan 2020 ada balap ya. Itu One Make Race Brio Honda apa gitu loh. Nah, itu belinya ada harus paketan gitu. iya. Ya. Balapnya Brio enjoy ya kok ya. Iya. Kalau pakai Lamborghini sedang juga ya kok ya. Wah, Jadi banyak pikiran. dalam. Kurangnya atau dukanya tuh biasa apa kok kalau balapan gitu loh? Selain bayar invoice ya kok ya. Kalau bayar invoice ya udah kewajiban ya. Itu duka terbesar sih. Mobil udah agak susah belok sedikit. Oh, under. Iya, saya out. Halo tonton Engine Plus. Hari ini kita mau interview pembalap salah satu yang paling kawakan. Wih, oke. Kita perkenalkan Bapak Junus. Halo teman-teman sekalian. Apa kabar kok? Baik. Kok Junus kan balapan nih kok. Kita mau berbagi nih sama temen-temen nih. Iya. Rasanya balapan tuh gimana sih kok sebenarnya? Oke, sekarang kita lihat videonya langsung. Ini kelas apa nih kok? Ini kelas OMR Brio. OMR Brio. Oke. Iya. Ntar saya yang jadi sakau juga nih mau balapan. Oke, enjoy ya. Harus dong, balik lagi balap. Kok ini sekarang kok Junus kemarin start di posisi berapa nih? Start posisi 3 Di kelas? di kelas pertama, tapi overall ketiga. Karena yang start ke-1 dan kedua itu beda kelas sama saya. Oke. Gitu. Nah, ini yang di belakang satu kelas. Oh, ada spion belakang keren banget kok Junus. Videonya banyak banget 1, 2, 3 ya? Iya. Wih. Rapet ya kok ya. Waduh, belakangnya juga nyodok-nyodok lo kok. Waduh. Yang belakang bengis nih. Sadis nih kok belakangnya Ya, kok. sadis. Nyontol nih kok. Waduh, debu-debu intan nih kok semua. Budu. Wah, gila, kiri. Dia dari luar tuh kok kayak Iya. F1. Sadis. Tegang nggak nih kok balapan kayak gini kok? Ya lumayan tegang ya. Tapi karena hobi ya enjoy aja. Enjoy ya kok ya. Balapnya Brio enjoy ya kok ya. Iya. Kalau pakai Lamborghini sedang juga ya kok ya. Wah, Jadi banyak pikiran. dalam. Seru ya kok ya, sayap-sayapan begitu ya kok ya, sama yang ini sama yang belakang ya. Iya. Yang biru ya itu ya. Oh, yang biru belakang mau ke sayap lagi tuh kok. Oh, masih rapat. Terus kalau yang di depan cc-nya beda atau kenapa tuh kok? Apa depan Jazz? Yang depan City. Jadi kan Oh kita iya, City sekarang ya. kelasnya bareng startnya bareng dengan City gitu. OMR City dan OMR Brio startnya berbarengan, tapi hanya dibedain satu line aja. Waktu pada saat start dikosongin. Ini udah berkisar lap berapa Ya, nih sekarang? ini udah lap ketiga. Lap ketiga. Iya, ini udah lap ketiga. Ini R3 R4 nih kok. Iya, R3 R4. Wah, ini yang belakang nih nyontol terus. Seru juga ya kok ya. Iya. Nempel terus ya kok dia. Nempel terus. Tapi kalau nggak begini kan kita juga nggak belajar ya. Oh, berarti dia di dalam nih sekarang? Apa di luar tadi tuh Di dia? luar. Di luar. Tuh sampai out. Kali kok. Tapi kayaknya nyetir mobil kayak gini harus halus ya, belajar halus ya kok ya. Kalau mobil presisi ya kok ya. Iya, karena kan cc-nya kecil, Iya. tenaganya terbatas, jadi ya nyetirnya mesti halus kok, Terendi. Mesti rapi Jadi ya. rolling speednya tinggi gitu ya kok ya. Iya. Bu. Hampir ya. Nah, ini lap 5, saya ada melakukan kesalahan nih pas keluar es kecil. Karena mobilnya udah agak susah belok sedikit. Oh, under. Iya, saya out. Tapi masih diizinkan untuk melanjutkan kembali. Tapi belakangnya akhirnya jadi dekat kan? Oh iya. Iya. Ini belakangnya masih sama orang nih Masih kok. sama. Seru juga ya kok ya kalau balapan dari temennya yang nge-fight begitu ya kok ya. Iya. Nah, ini di lap ke-7 nih. Udah 2 lap setelah tadi saya out, makin dekat kan. Karena mobil saya udah under. Ini kok Junus posisi 1 nih? Iya, 1 di kelas saya, tapi Berarti di dia lagi overall sayap kedua. nih? 21 dong nih Iya. sama dia nih. Beilah. Seru nih kok ada temennya begini mah. Oh, melintang kok. Iya, dia out lagi. Oh, out.
Ya, ini posisi ini lap 8 ya. Sampai finish lap 10 posisi tidak berubah nih. Oke kok, sekarang kita lihat mobilnya yuk kok. Kalau misalnya OMR, apa aja sih kok biasa yang diperbolehkan ngerjain, mesti pasang roll cage gitu ya kok ya? Ya, roll cage kan wajib, terus pemadam APAR itu wajib, 8 kilo. Gila, joknya nggak salah nih kok. Sorry nih kok, mau motong, terpukau ngeliat joknya nih kok. Sadis kok, karbon nih kok ya? Iya. Ilah. Bagus nih Recaro RMS nih kok karbon. Iya. Oh cakep ya kok ya. Balap mesti kencang, style juga mesti kencang. Tidak boleh kalah gaya dong. Menikmati hidup ya kok? Iya, kan safety juga ya. Ini kalau stiker siapa yang ngedesain nih kok? Kelihatannya kayak pabrikan ya kok ya? Stiker, ini kebetulan waktu saya beli mobil kan dari Honda Sunter ya. Jadi sudah begini. Oh. Karena sebelum rencananya kan 2020 ada balap ya. Itu One Make Race Brio Honda apa gitu loh. Nah, itu belinya ada paket-paketan gitu ya? Ada paket, belinya harus dari dealer siapa. Kita belinya udah paket gitu loh. Ternyata kan lagi itu Covid akhirnya nggak jadi. Ya udah, dulu liverynya ini ya udah terus sampai sekarang. Mobilnya rapi ya kok ya? Bagus, dashboardnya juga masih bagus semuanya. Siapa dulu dong yang bikin? Kan bikinan engine plus. Nah, kalau nggak rapi Lukas kan kok yang bukan engine berkarya. plus. Saya mau sedikit tanya-tanya nih kok. Kenapa nih kok Junus nih balapan nih kok? Saya balapan karena hobi. Senang berarti dari dulu nih? Dari dulu memang hobi, tapi baru bisa balap sekarang. Gitu ya, daripada kita juga kebut-kebutan di jalan, berbahaya buat kita sama buat orang lain, jadi ya lebih baik kalau mau ngebut di sirkuit. Kok Junus, saya permisi tanya nih, kok Junus kira-kira umur berapa nih? 48 ada nih kok? Nggak sampai sih ya. Cuman baru 45. 45 ya kok ya? 45 dibalik. Saya 54. Puji Tuhan ya kok ya? Mungkin yang pembalap tertua di Brio gitu. Ya sehat selalu kok ya. Amin. Menikmati hidup ya kok ya. Oke, kok kalau perasaan mau balap atau apa sih yang didapat kok di sirkuitnya, persiapannya semua gimana kok kalau mau balapan tuh kok? Yang pasti ya stamina mesti disiapkan ya. Preparasi mobil dari bengkel ya mesti siap, dan kebetulan saya bernaung di bawah Engine Plus yang sudah berpengalaman di balap, jadi ya kita nggak usah terlalu pusing mikirin mobil ya. Tinggal oke, saya mau balap, saya sekian ya, mereka yang prepare, tinggal datang ke sirkuit, ya udah. Paling karena saya juga hobi, gitu saya demen gitu. Oh, pada saat waktu montir, mekanik ngecek mobil, spur melakukan servis, ya saya ada di situ gitu. Ya, di situ supaya mengenal juga dengan baik mobilnya gitu. Kan mesti dielus-elus, diajak ngobrol. Kalau nggak jinak dia nanti. Oh, saya dengar gosip-gosip di Engine Plus, kok Junus salah satu pembalap yang nggak pernah latihan katanya. Bener nggak tuh gosip kok? Enggak lah, latihan mah tetap latihan. Hari Kamis latihannya. Mobilnya baru siap. Kamis, Jumat, Sabtu, QTT, Minggu balapan. Ya kan saya kerja, jadi ya, kalau kalau latihan terus nanti gimana, dapur nggak ngebul dong. Nggak latihan aja udah juara 1 nih kok ya. Kebetulan lah kemarin ada hoki juga gitu. Di klasemen umum juga juara 1 gitu ya, maksudnya yang udah panjang ya, disebutnya apa tuh? Posisi klasemen ya? Posisi klasemen untuk rookie, saya kan OMR ini rookie. Puji Tuhan, poin ke-1. Kok kalau misalnya balapan nih kok, kita kan tadi udah ngomongin kesenangannya kok Junus rasanya. Biasa tuh kurangnya atau dukanya tuh biasa apa kok kalau balapan gitu loh? Selain bayar invoice ya kok ya. Kalau bayar invoice ya udah kewajiban ya. Itu duka terbesar sih. Kebetulan ditanya, itu duka terbesar waktu datang tagihan. Aduh, itu nggak ada suka-suka, itu duka banget. Kan kita mau berbagi ya sama teman-teman nih, maksudnya tujuan saya buat video ini maksudnya ya biar ya ngerasain lah, tahu lah kalau balapan itu apa aja, rasanya gimana, bener nggak? Oke kok, kalau dukanya kurang lebih apa kok yang gimana lah pengalaman, ada apa gitu loh selama balapan? Balik lagi karena saya hobi ya. Jadi dukanya ya nggak ada karena saya hobi. Jadi saya senang aja, dinikmati aja. Hidupnya harus dinikmati, balap harus dinikmati, dibawa enjoy aja gitu. Kan dalam perlombaan kalah menang satu hal yang wajar. Yang penting sportif. Kalau misalnya kita kekurangannya apa nih? Kita review, nanti kita bikin perbaikan. Oh jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama gitu.
Ko Junus balapan di Sentul udah muter sirkuit udah berapa tahun kok? Waduh, kalau muter sirkuit dari berapa Nggak, yang belakangan aja lah. Setelah Ko Junus udah agak senggang, baru belakangan ini kayak 3-4 tahun terakhir ini sebenarnya udah berapa kali? Kalau kita bilang pada saat punya Brio ini, itu baru mulai agak serius lah latihan. Iya, Cuman itu kan kapan tuh? Berarti ini tahun 2020, kan itu kan COVID. Jadi saya nggak ikut balap, balapnya tetap ada. Tapi kadang-kadang kalau sepi kita latihan supaya bisa improve gitu kan, belajar sama Lukas, belajar sama teman-teman yang lain gimana sih beloknya harus seperti apa supaya kita bisa tahu gitu loh. Kalau cuma belajar sendiri kan, rasanya bener aja, kayaknya udah kenceng, ternyata belum, ternyata kita salah, kita kan nggak tahu. Terus kalau sebagai pembalap kok, komunikasi apa kok misalnya buat sama mekanik atau sama Ko Lukas buat biar ngerasain mobilnya itu gimana kok cara komunikasi ya? Biasanya di balapan tuh buat setting mobil kayak gini tuh apa aja yang biasa dibahas gitu? Ya, yang dibahas paling power engine, tenaga, ya kaki-kaki dan handling, terutama handling dan karena mobil ini OMR 1200 cc jadi kan terbatas ya. Kalau misalnya ada kurang sedikit, kok ini dulu lebih kencang misalnya, sekarang tenaganya kurang, ya itu aja. Kita tahu dulu beloknya lebih enak, sekarang kurang enak, paling itu aja gitu loh. Karena kadang-kadang ada beberapa hal teknikal yang saya nggak ngerti. Tetapi kan ya kita penyampaiannya, lu ngerti gua ngerti dah, udah gitu aja gitu. Nah misalnya mobil beloknya kemarin lebih enak, sekarang lebih nggak enak. Nah terus itu mekanik yang nentuin gitu, diapain atau Ko Lukas atau siapa atau Mas paling Teguh? Saya bicarakan Lukas, dalam hal ini kan pimpinannya Lukas ya, gitu Lukas. Jadi ya kita bicara sama Lukas, terus sama bicara sama Teguh gitu kan, nanti diskusi nih semua. Oke, ini harus apa, dicek apakah misalnya busing-busingnya ada yang rusak, karena terusnya mobil ini dari tahun 2020 nggak pernah diapa-apain gitu loh. Jadi mungkin busingnya rusak, udah waktunya, maka jadi nggak enak ya, kita ganti dengan yang baru gitu. Terus kalau misalnya kayak kan Ko Lukas pembalap juga nih, kalau misalnya balap kayak gitu, bilang mobil gua ini, Ko Lukas ikut cobain mobil apa nggak? Dia kadang-kadang dia cobain. Kalau misalnya menurut dia harusnya gitu. Menurut saya dia cobain. Kalau menurut begitu dicobain, enggak kok, keluhan saya nggak ada, berarti saya yang salah. Saya harus merevisi gitu. Kalau saya bilang, ini beloknya nggak enak ya. Lukas bilang, enggak, beloknya oke. Saya tanya, gimana sih cara beloknya, dia akan, kita akan mencoba memperbaiki, berarti saya salah. Jadi selama ini balap menikmati ya kok ya? Ya, nikmatin aja. Kira-kira Ko Junus sudah rencana naik kelas nggak nih kok? Naik kelas kan mau pasti. Ya, kita tergantung dari Engine Plus aja mau supportnya apa ya. Engine Plus kasih mobil yang lebih baik, kita balap. Kalau misalnya berikutnya, ya anggaplah Ko Junus kan lagi coba-coba nih main Brio. Kira-kira kalau berikutnya Ko Junus mau main balap apa nih kok? Gini, tetap harus belajar dulu latihan di Brio. Karena Brio ini kan kayak seperti tadi ya, beloknya kayak Randy bilang harus halus. Mau belajar bagus, rapi ya di sini. Kalau ketemunya langsung kita naik kelas ke City ya, levelnya udah beda. Pengalaman jam terbang sama mereka beda lah, sulit buat saya. Kalau ini kan kita masih belajar fun. Buat saya lebih fun gitu. Kalau City udah terlalu serius, balapnya tegang terus ya. Kan kita mau enjoy. Kok naiknya nggak ke City kali kok? Mungkin kayak ada mobil-mobil lain gitu yang ada turbonya atau penggerak roda 4 gitu kok misalnya. Ya boleh, mau. Nggak ada yang nggak mau, namanya hobi mau. Ya kan sekarang balik lagi, Engine Plus kasih nggak? Kalau dikasih Engine Plus, siap. Menang atau kalah urusan belakang, yang penting siap dulu. Soalnya kan kalau misalnya kayak kita bisa, kalau kayak kelas OMR gini kan kok ya, menurut saya kan banyak regulasi keterbatasannya gitu loh kok. Emang balapannya bisa nempel-nempel, tapi kan rem nggak bisa upgrade, terus mesin nggak bisa RPM-nya 9.000, bener kan? Apalagi kan saya dengar Ko Junus juga hobi shopping ya kok ya. Ko Junus nggak mau cobain nikmatin shoppingnya Ko Junus di sirkuit gitu. Kalau Engine Plus supply terus sih ya saya tinggal tunjuk-tunjuk ya happy aja. Justru disitulah seninya, kan di situ kita mau belajar dengan keterbatasan mesin, keterbatasan rem, bagaimana supaya bisa mengimprove gitu, supaya bisa improve driving skill ya, karena balap ini tidak hanya skill kita tidak hanya kepakai di sirkuit, tetapi di jalan raya pun kepake, bukan buat kebut-kebutan ya. Misalnya kita lagi saat di luar kota, refleks harus mesti bagaimana gitu loh. Ya, dan balik lagi kayak Randy bilang, refleks itu benar, karena kita makin berumur kan refleks makin berkurang. Dengan balap ini melatih refleks supaya nggak gampang pikun juga. Tapi kalau Ko Junus kayak makin sigap, makin muda saya lihat kayak. Ada kesan nggak nih? Kan melipir dikit nih. Ini sama orang tua nih, kita harus hormatin, bener nggak? Gimana sih kok kalau bisa lebih awet muda, melipir sedikit? Gimana nih kok? Resep-resep bagi dikit lah buat teman-teman kita. Menikmati hidup, enjoy, hidup sehat ya, pola hidup sehat, jangan mabok-mabokan, minum vitamin dan olahraga. Ya itulah kiat-kiatnya dari Ko Junus. Kok
terima kasih nih Kok atas Terima waktunya. kasih. Kok, pertanyaan terakhir. Ada pesan-pesan apa nih yang mau perlu disampaikan buat teman-teman Engine Plus nih Kok? Oke, kalau saya sih gini, buat teman-teman Engine Plus ya, daripada kita kebut-kebutan di jalan, yang membahayakan orang lain, dan juga membahayakan diri kita. Lebih baik kalau mau ngebut, ya kita di sirkuit. Disitulah wadahnya mengeluarkan adrenalin kita gitu. Kalau di jalan raya mah santai-santai aja, nggak ada gunanya. Siap kalau kayak gitu. Ko Junus, terima kasih waktunya Thank you ya, Reddy. Thank you supportnya. Oke, sampai ketemu. Jumpa di Sentul, dadah.